Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cesariana Ene, mahasiswa kelas B semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas ke-8 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mereview buku yang berjudul Renaissance atau masa depan peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa yang baru. Bagian pertama buku ini membahas tentang kerangka acuan Komite de Sages membawa Eropa ke warisan budaya online. Uni Eropa menghadapi kebutuhan untuk pakaian digitalisasi warisan budaya Eropa dan konten budaya secara komprehensif. Mengikuti diskusi Menteri Pendidikan Pemuda dan Dewan Kebudayaan di Uni Eropa tanggal 27 November 2009, Komisi telah memutuskan untuk membentuk refleksi grup untuk mengembangkan visi dan alamat masalah utama yang dipertaruhkan dalam menghadirkan warisan budaya online Eropa. Sebagian besar budaya Eropa yang kaya dan beragam warisan budaya dipegang oleh perpustakaan, arsip, dan museum di seluruh benua. Itu bahan digitalisasi dan ketersediaan budaya secara online termasuk buku, peta, koran pers, suara, bahan arsip, foto, benda museum, dan materi audiovisual akan membuat lebih mudah diakses oleh warga negara Eropa dan lebih mudah digunakan untuk bersantai, bekerja, dan belajar. Materinya juga bisa menjadi penting untuk upaya kreatif yang baru dan luas berbagai produk dan layanan informasi, misalnya di sektor pendidikan dan pariwisata. Pada saat yang sama, seniman dan kreator Eropa bekerja di lingkungan yang dibentuk oleh teknologi digital dan komunikasi global. Pergeseran digital mengguncang model tradisional, mengubah rantai nilai dan panggilan untuk mood bisnis baru. Transisi digital menimbulkan sejumlah tantangan signifikan bagi sektor kreatif. Mereka memang perlu hubungan beradaptasi dengan peluang baru yang dibawa oleh digitalisasi dalam hal penciptaan produk, difusi, dan pertukaran ekspresi budaya baru untuk mendapatkan manfaat penuh mereka. Yang kedua, membahas tentang tantangan menempatkan warisan budaya Eropa secara online. Pada tahun 2005, Komisi Eropa diluncurkan yang inisiatif perpustakaan digital dengan tujuan untuk membuat warisan budaya Eropa dapat diakses di semua internet. Salah satu hasil yang nyata inisiatif ini adalah penciptaan Europeana, portal digital perpustakaan Eropa, arsip dan museum, sebuah kolaborasi yang tajam antara lembaga budaya dan seluruh benua. Untuk membuat proyek ini sukses, sejumlah tantangan harus ditangani. Salah satu masalah utamanya adalah siapa yang membayar untuk digitalisasi dan implikasinya untuk kontrol atas tanggung jawab untuk budaya warisan digital ini, termasuk peran masing-masing sektor publik dan swasta. Pilihan dana model ini akan memiliki dampak mendasar ke akses materi digital dan caranya itu dapat digunakan kembali dalam masyarakat informasi. Pendanaan publik untuk digitalisasi memastikan bahwa perpustakaan, arsip, dan museum menjaga pengendalian materi digital dan mereka dapat menggunakannya untuk memenuhi tujuan mereka membuat informasi dapat diakses dan disimpan untuk masa depan. Namun digitalisasi itu mahal dan koleksi yang akan didigitalisasi sangat banyak. Untuk digitalisasi dan online aksesibilitas materi ini, ada dua masalah besar. Yang pertama menyangkut peran dari masing-masing lembaga budaya dan sektor swasta, baik pemegang hak maupun teknologi perusahaan. Dan dalam mendigitalkan copy bahan yang tepat. Yang kedua menyangkut biaya transaksi untuk mendigitalkan karya lama yang saat ini sangat tinggi. Ini adalah risiko bahwa ketidakpastian tentang apa harga yang wajar adalah transaksi yang biayanya tinggi untuk izin hak dan menyebabkan inersia dari sisi lembaga publik dan pemegang hak.
Kemitraan publik swasta seringkali memerlukan pengontrolan materi digital oleh materi pribadi yang mengharapkan keuntungan dalam melalui eksploitasi kontrak. Tanpa insentif ini, mitra swasta dapat menahan diri dan berinvestasi dalam digitalisasi. Akibatnya materi ini tidak lagi ditutupi oleh hak cipta dan secara de facto dihapus dari domain publik dengan membatasi akses untuk penggunaan akhir dan atau dengan membatasi penggunaan materi digital oleh calon pesaing. Budaya-budaya di lembaga di seluruh Eropa sedang berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan ini ketika mereka didekati perusahaan swasta yang menawarkan untuk mendigitalkan koleksi. Terakhir, digitalisasi apapun sumbernya menimbulkan pertanyaan penting pada kondisi yang ditetapkan untuk mengakses materi adalah itu telah didigitalisasi dan pada format digunakan untuk memastikan pelestarian jangka panjangnya. Ikhtisar praktik terbaik di Eropa dan di tempat lain akan membantu menghindari perkembangan pendekatan yang transfragmentasi. Berikut membahas tentang biaya digitalisasi warisan budaya Eropa, laporan untuk Komite de Sages dari Komisi Eropa. Setiap tahun, museum, arsip, dan perpustakaan Eropa dan pemerintah negara anggota menghabiskan banyak waktu, upaya, dan sumber daya untuk mendigitalkan koleksi mereka yang sangat kaya dan beragam. Keduanya untuk membantu pelestarian jangka panjang dan untuk mendorong model baru keterlibatan publik. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan penyelidikan penyeluruhan terhadap biaya yang terkait dengan digitalisasi berbagai jenis materi di berbagai jenis lembaga warisan budaya. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu set dari proyeksi biaya yang wajar untuk digitalisasi warisan budaya Eropa. Harus diakui sejak awal bahwa tidak ada satu jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Digitalisasi adalah proses, dan seperti halnya proses apapun, biaya aktual bergantung pada konteks organisasi, kompleksitas materi, dan kecanggihan keluaran. Karena itu, kami telah mengadopsi metodologi seketat mungkin untuk menyediakan Komite de Sages dengan proyeksi yang paling kuat untuk menginformasikan rekomendasi mereka. Perkiraan biaya total untuk mendigital koleksi museum, arsip, dan perpustakaan Eropa termasuk materi audiovisual yang mereka miliki sekitar 100 miliar euro atau 100 miliar euro per tahun selama 10 tahun ke depan dengan memperhitungkan keuntungan efisien kumulatif 0,5% per tahun. Biaya pengiriman satu joint sticker voucher adalah 147,41 juta euro serta dengan biaya mendigitalkan 1,93 juta buku atau 2-3% dari semua judul individu disimpan di perpustakaan. Berikut biaya pengiriman jalan utama sepanjang 100 km di Eropa adalah 750 juta euro. Berikut membahas tentang tujuan studi ini. Selama 10 tahun terakhir, Komisi Eropa dan negara anggota telah menginvestasi jutaan euro mendukung lembaga cagar budaya atau museum, arsip, dan perpustakaan untuk mendigitalkan koleksi dan membuatnya tersedia di internet antara tahun 2005 sampai 2009. Komisi Eropa berinvestasi 149 juta euro di program Konten Plus saja. Yang kedua, investasi ini telah mendorong periode penelitian dan pengembangan sektor warisan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Eropa, di mana organisasi dari semua skala telah mengembangkan model yang berbeda dan metodologi untuk didigitalisasi. Yang ketiga, di samping investasi publik yang luar biasa dalam digitalisasi, dekade terakhir telah melihat munculnya program digitalisasi skala menengah hingga besar yang dipimpin oleh perusahaan komersial seperti Google, ProQuest, dan Microsoft. Berikut pada gilirannya, investasi ini telah mendorong pasar komersial sekunder dan sebagian bersubsidi dari pesanan khusus layanan dan konsultasi digitalisasi dan pelestarian digital. Berikut digitalisasi warisan budaya Eropa telah meningkatkan aksesibilitas material ini secara signifikan.
penelitian, pembelajaran, dan kesenangan. Namun, pada saat yang sama, itu telah menciptakan keprihatinan tentang keberlanjutan, return tentang investasi dan biaya jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.